Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 5, nilai firman pada malam ini adalah sangat dibutuhkan. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: tak ada orang yang miskin jika ia memiliki ibu yang saleh. Abraham Lincoln. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Seorang ibu rumah tangga yang berbakat menulis sebuah esai yang menggambarkan dengan gamblang, tanpa mengeluh, rasa frustrasi, pengorbanan, dan kesepian yang menyertai pola hidup yang dipilihnya. Memang tidaklah menyenangkan menghadapi seorang bayi rewel berusia 18 bulan yang sedang tumbuh giginya, melerai pertengkaran antara seorang anak berusia 3 tahun yang belum rasional dengan seorang anak berusia 5 tahun yang agresif, serta mendengarkan celotehan anak-anak kecil yang tiada henti-hentinya. Namun, sang ibu menyimpulkan bahwa peranannya sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan anak-anaknya. Pendapatnya itu memang benar. Peranan seorang ibu yang saleh dalam kehidupan seorang anak memang benar-benar penting. Sebagai contoh, lihatlah Timotius. Ia adalah seorang pemuda yang oleh Rasul Paulus dianggap sebagai anak rohani dan rekan sekerja yang sangat berharga di dalam pelayanannya. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus teringat bagaimana Timotius dipengaruhi oleh iman yang tulus ikhlas dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5. Allah telah memakai 2 generasi ibu yang penuh kasih itu untuk mempersiapkan Timotius bagi pekerjaan penting yang akan diembannya, yaitu menyebarkan Injil dan membentuk jemaat yang beranggotakan orang-orang percaya di dalam Kristus. Marilah kita memuji Tuhan atas para ibu yang tidak hanya memerhatikan anak-anaknya secara jasmani, tetapi juga memelihara mereka secara rohani. Ibu-ibu seperti itu memang sangat dibutuhkan. Seorang anak biasanya akan cenderung mengikuti jejak orang tuanya. Dalam versi bahasa Indonesia biasanya dikatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berkecimpung di dunia musik dan berasal dari keluarga dokter membuat saya melihat banyak contoh yang membuat pepatah tersebut mendapat pengesahannya. Ada banyak sekali pemusik handal yang ternyata memperoleh bakat diturunkan dari ayah dan atau ibunya, bahkan dari kakek dan neneknya. Di kalangan kedokteran pun ternyata banyak yang mengikuti jejak orang tuanya dan generasi di atasnya secara turun-temurun. Di sisi lain, kalau kita sukses maka orang tua kita pun akan turut harum namanya. Bahkan kakek dan nenek kita juga akan dipuji orang. Sebaliknya, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka nama orang tua dan keluarga pun bisa turut tercemar. Betapa seringnya seorang anak nakal yang berbuat onar dihubungkan dengan orang tuanya. Bandel sekali. Anak siapa sih itu? Itu sesuatu yang sering kita dengar. Jika orang tua baik mendidik anaknya, maka anaknya akan baik. Bahkan firman Tuhan sendiri menyatakan hal itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6, bukan itu saja, tetapi anak dengan perilaku terpuji dan membanggakan akan membuat nama orang tuanya menjadi harum. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ayat 4. Sadar atau tidak,
Anak-anak bagaikan buku tulis kosong yang isinya akan tergantung dari apa yang dituliskan oleh ayah dan ibunya atau bahkan kakek dan neneknya di dalamnya. Meski anak-anak akan memiliki sifat-sifat tersendiri, namun bagaimana orang tua mendidik anak akan sangat menentukan seperti apa mereka kelak pada saat menginjak dewasa. Kemarin kita sudah melihat bahwa anak-anak muda ternyata bisa dipakai Tuhan untuk menjadi teladan. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa usia tidak akan pernah cukup menjadi alasan atau pembenaran untuk menghindar dari panggilan dan bekerja di ladangnya Tuhan. Hari ini, mari kita fokus kepada seorang tokoh muda yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Timotius. Timotius dikenal sebagai anak rohani Paulus, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 2. Timotius muda sudah sanggup tampil di depan, menjadi teman sekerja Paulus dalam melayani. Kalau Anda penasaran ingin menelusuri latar-latar belakang dari Timotius, awal perjumpaan Paulus dengan Timotius ada tercatat dalam Kisah Rasul 16 ayat 1-3. Paulus bertemu dengan Timotius pada saat ia tiba di Listra, sebuah kota yang sekarang dikenal dengan nama Turki. Alkitab mencatat bahwa ibu Timotius adalah seorang Yahudi yang telah menerima Yesus, sedang ayahnya adalah orang Yunani. Timotius disebut sebagai orang baik di kalangan orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 16 ayat 2, melihat bahwa ia dituliskan di dalam Alkitab dan dengan jelas kita melihat bahwa ia sudah dipakai untuk menyebarkan berita keselamatan sejak belia. Itu menunjukkan bahwa ia berbeda dari kebanyakan anak muda seusianya. Pertanyaannya adalah, dari mana ia bisa tumbuh seperti itu dan bisa bersinar sejak usia mudanya? Lagi-lagi Alkitab mencatatnya dengan jelas. Mari kita lihat ayatnya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat 5. Ayat tersebut menyebutkan bahwa ibu dan nenek Timotius ternyata mempunyai peran sangat penting dalam mendidik Timotius sehingga ia bisa tumbuh menjadi seorang anak yang istimewa. Nenek dan ibunya memberi teladan hidup yang baik bagi Timotius, yang kemudian membentuk karakternya bersinar sejak usia muda. Selanjutnya kita bisa baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, bahwa sejak kecil, Timotius telah dikenalkan dengan Alkitab, sehingga dirinya diberi hikmat dan dituntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan bahwa semua ini berasal dari iman neneknya, Lois, kemudian turun pada ibunya, Yunike, hingga lalu sampai kepada Timotius. Timotius lahir sama seperti bayi lainnya, tapi yang membedakan adalah pengajaran dan keteladanan yang ia peroleh dari nenek dan ibunya sehingga ia bisa tumbuh lebih baik dari kebanyakan anak seusianya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani.
Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.